Kalau menurut saya pilih pilpres kita, ya sebelum dengan pilpres sekarang ini ada sedikit penurunan ya, dari segi proses dan kualitasnya dari berbagai dimensi. Data DKPP semakin banyak pasukannya Pak Idam dan pasukannya Pak Bagja yang diperiksa oleh DKPP. Ya bahkan kita ada keprihatinan nasional, sahabat saya ketua KPU diberhentikan. Pak Hasyim Asyari itu hafal 15 juz. Ustaz itu lebih bagus dia punya hafalan daripada saya. Kalau saya cuma juz awal. Jadi karena dia begitu loh. Namanya jabatan itu hati-hati kita dengan jabatan. Jadi para pejabat sahabat saya ini hati-hati dengan jabatan. Itu jabatan banyak godaannya. Ya kita tidak mengatakan Pak Hasyim tidak kuat dengan godaan. Ya agak lemah lah. Kalau urusan tata kelola pemilu tidak ada yang kalah Pak Hasyim, betul KPU. Urusan teknis ada di kepalanya Pak Hasyim. Rupanya ya diuji dengan yang lain ya, dan itu beliau tidak firm di sini. Waktu putusan DKPP itu dibacakan, itu istri saya mencah-mencah itu. Ya terbawa emosional ya. Waduh, ketua KPU-nya begini. Kira-kira pasukannya bagaimana ya? Jangan tersinggung anggota KPU daerah ya. Itu istri saya yang pendidikan politiknya saya belum lengkapi gitu. Saya kira tidak semua ya. Dan kau jangan juga terlalu keras menghakimi Pak Hasyim. Beliau orang baik, cuma sekarang ini dapat ujian dan gagal sedikit ya di ujian itu ya. Ya kau doakan saya suamimu supaya tidak diuji seperti Pak Hasyim. Saya ingatkan mantap saya. Jangan kau ribut, karena televisi dia macam-macam. Dia lihat itu siaran langsung putusan DKPP. Waduh, ternyata begini ketua KPU. Aduh. Saya jangan, cukup. Pak Hasyim sudah mendapatkan sanksi sosial. Kau doakan saja suamimu supaya tidak diuji seperti Pak Hasyim. Karena gula darah saya di bawah 100 dan iman saya tidak setara dengan Yusuf. Jadi saya ingatkan di sini saya supaya janganlah ya, cukuplah. Gitu. Jadi teman-teman KPU mesti banyak lebih baik yang bisa menjaga komitmen-komitmennya. Sekali lagi ya kita hormat pada Pak Hasyim dan anggota KPU sudah mengawal pileg pilpres ya dengan sejumlah catatan perbaikan menurut saya. Kalau misalnya kita lihat terutama pilpres kemarin ada catatan kritis, itu disebabkan karena memang rezim yang tertinggi mempercontohkan kurang baik contohnya, gitu ya. Jadi saya tidak mau bicara dalam konteks penyelenggara, nanti ada forumnya, itu biar DKPP yang menilai Pak Idam. Ya. Saya sudah selesai jadi ketua DKPP. Saya bicara konteks pilpres, kaitannya dengan pilkada sesuai tema kita. Ini pilpres memang kemarin mencontohkan sesuatu yang bisa dinilai secara terang benderang bahwa memang ada keberpihakan rezim terhadap salah satu capres yang 20 Oktober nanti akan dilalui. Saya ditanya oleh Beto, kenapa sih kalau misalnya Gibran itu menjadi cawapres? Apa problemnya, saudara Prof. Muhammad? Saya bilang nggak ada kok. Putusan MK 90 sudah memberikan karpet merah buat Gibran melalui Pak Usman. Ini secara hukum, bayangkan tidak ada masalah. MK itu putusannya bersifat final and binding dan setara dengan undang-undang. Tidak bisa dikoreksi lagi putusan MK. Secara hukum sudah benar. Gibran menjadi calon. Tapi secara etik tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Saya mau kasih ingat Anda ini, mungkin Anda ingat ada sebagian ingat tidak. Kalau anak kita berlomba di 17 Agustus, dia berlomba, yang mencap-mencap di lapangan siapa? Ibu bapaknya. Betul tidak? Maju terus. Kau menang, pasti menang, sedikit lagi kita bantu. Ibu bapaknya loncat-loncat di pinggir lapangan. Anaknya lomba kelereng aja santai. Hampir kemarin begitu. Ya, ada orang tua yang mencah-mencah, anaknya santai ya. Nah, kondisi pilpres yang seperti itu kita khawatirkan berbias ke pilkada. Kita lihat pilkada kita disusah. Politik dinasti itu karena niscaya itu nggak berdasarkan putusan MK. Tapi kita lihat kalau kita ke Baru, Pak Suwardi sudah selesai, putrinya lagi yang maju. Bergerak ke Parepare, Pak Pawai selesai, istrinya lagi yang maju. Yang hebat di Boyolali kalau tidak salah. Bapak Bupati itu sudah 2 periode selesai, istrinya dua-duanya maju. Saya lupa di Boyolali atau di mana, Jawa Tengah itu masih ada. Coba cek. Ini dua-dua maju.
posisi suami cuma 2 calon kan. Nah, setelah dicek ternyata yang menang adalah istri kedua. Ya, mungkin punya modal sosial, modal politik luar biasa ya. Indonesia yang kita cintai. Nah, kita harap negara kita lebih baik besok ya daripada hari ini ya. Saudara, lembaga survei itu punya peran penting. Kalau lembaga survei itu tidak diawali, dikondisikan oleh sebuah budaya politik yang sehat, yang terjadi seperti ini. Lembaga survei itu menimbulkan virus informasi yang tidak sehat, memprovokasi. Ya. Kalau di Amerika lembaga surveinya karena budaya politiknya sudah partisipan, ya bukan lagi sablik atau parokial, maka dia bisa menerima sebagai sebuah informasi yang valid, yang aktual. Saya pernah diundang oleh KPU Amerika bersama almarhum Pak Muslim. Itu di Amerika, begitu di close TPS, KPU diberi izin mengumumkan quick count oleh konstitusinya. Ya, berdasarkan hitung cepat, KPU diizinkan. Kalau kita tidak bisa kan, KPU harus melalui rekapitulasi. Setelah di close TPS, muncul presiden terpilih. Coba perhatikan, saya bukanlah presiden terbaik bagi warga Amerika, tapi terima kasih Anda sudah mempercayai saya. Dan saya pastikan saya presiden bagi yang memilih saya dan yang bagi yang tidak memilih saya. Dan saya wajibkan diri saya mengadopsi program kompetitor saya sebagai program prioritas saya. Tidak ada ribut. 10 menit muncul presiden yang kalah. Election is over. Pemilu sudah selesai. This is the President Amerika. Presiden saya dan Anda semua yang memilih saya, kita dukung dia. Ini presiden yang kalah. Mari kita bantu dia menjadi presiden yang kuat untuk warga Amerika. Saya berharap pilkada besok begitu. Ya, mudah-mudahan kondusif itu. Wali kota, bupati yang terpilih muncul. Ya, berdasarkan keputusan KPU. Saya bukan wali kota terbaik Anda. Karena Anda percaya saya akan jaga amanah itu. Dan program-program wali kota saingan saya akan adopsi sebagai program saya. Dan saya akan menjadi wali kota untuk seluruh warga yang memilih saya atau tidak. Itu bagus sekali diikuti pidatonya Presiden Amerika. Oke, kita next. Ini syarat pemilihan berintegritas. Tema kita ada di sini, lembaga survei independen. Tapi apakah lembaga survei Indonesia independen? Kita akan jawab pada slide berikutnya. Next. Nah, ini lembaga survei atau konsultan politik. Pak Dr. Dida sudah menyampaikan tadi. Itu bagian daripada apa saya sampaikan. Ideal normatifnya, lembaga survei itu netral. Netral dia. Kalau lembaga survei yang punya basis intelektual, basis metodologi yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan, itu harus netral. Sifatnya wajib netral. Ya. Dan mencerahkan masyarakat. Karena bagian daripada pendidikan politik. Same dengan kampanye. Kampanye itu bukan menghadirkan artis dangdut, bukan door prize, ya. Tapi adalah proses pendidikan politik, ya. Penyampaian visi misi program untuk pendidikan politik. Lembaga survei harusnya maju tak gentar membela yang benar. Itu tadi kata Mas, tidak. Siapa atau badan mana yang membiayai dia? Harus jelas. Ya, jadi dia kalau dibayar sebagai biaya survei, jelas pertanggungjawabannya. Dan dia tidak memihak karena dibayar. Tetap kaidah metodologinya tetap harus jalan. Tapi aktual empiriknya lembaga survei kita partisan. Kayak telepon koin. Telepon koin. Mungkin sebagian sudah tidak dapat itu. Siapa yang memasukkan koin berhak menggunakan 3 menit untuk kepentingannya. Itulah yang terjadi dalam lembaga survei kita. Telepon koin. Partisan, memihak, mengiring opini, atau maju tak gentar membela yang bayar. Metodologi diabaikan, data real diabaikan, disesuaikan dengan kepentingan calon tertentu, sehingga hasil survei yang muncul menggiring opini bahwa orang ini hebat, orang ini punya kompeten, padahal itu adalah manipulasi. Sama dengan kalau ada rezim, ada pemerintah mau memoles citra dirinya dengan membayar buzzer. Ada tuh di salah satu negara. Bahkan kalau kita ikuti, ada satu majalah nasional yang mau dibayar mahal supaya memoles citra di penghujung kekuasaan seorang presiden di negara Korea. Saya harus menyebut merek karena tinggal sedikit lembaga yang bisa bicara apa adanya. Tempo. Itu
Oleh sebab seorang calon pemimpin, seorang pemimpin yang mau berakhir, supaya tolong boleh saya kinerja saya dibayar, tapi ditolak. Ya. Anda sudah tahu negara mana? Tidak jauh-jauh dari Anda. Next. Ini 3 syarat supaya pilkada kita besok. Penyelenggaranya, Pak Ida, kita harapkan memberikan contoh ya, bagaimana menjalankan aturan sesuai dengan apa yang sudah dimandatkan, dan yang jauh lebih penting adalah etika. Saudara-saudara, etika ini ukurannya bukan benar salah. Etika terutama ukurannya patut atau tidak patut. Jadi kalau hanya benar salah itu ukuran hukum. Hukum itu menghukum, memberi efek jerah. Tapi etika adalah penting. Anda jadi mahasiswa bukan takut sama dosen, bukan melepas kewajiban Anda masuk kelas jam 7 sampai jam 9. Tapi saya butuh untuk mendapatkan pelajaran. Itu namanya etika. Kalau hanya mendapatkan pengajaran saja dari jam 7 sampai jam 9, Anda bisa dapat di luar kelas. Tapi saya butuh, ya saya yang butuh, bukan melepas kewajiban. Etika ukurannya adalah patut atau tidak patut. Integritas kontestasi. Kita lihat, kita berharap calon-calon pemimpin kita ini, gubernur, kepala daerah, semua itu adalah orang yang memang hasil saya putra-putri terbaik. Yang cacatnya kurang. Kalau tidak ada cacatnya tidak mungkin. Saya kalau diperiksa sebagai ketua Bawaslu, ketua DKPP, pasti ketemu beberapa kelemahan administratif. Tapi kalau itu tidak menyangkut integritas, jangan menjadi sesuatu yang membuat orang dituduh atau dideskripsikan secara negatif. Kalau orang namanya pejabat, ujung polpenya itu pasti ada dampaknya. Siapa saja? Pak Rektor kalau kita mau cari ada kelemahan administratifnya. Presiden kalau kita mau cari, ketua KPU kalau kita mau cari. Saya sebagai ketua DKPP, kalau saya menyoal persoalan administratif ringan, maka hampir setiap hari kita beri peringatan ini. Tapi kita pertimbangkan, pada saat dia keliru secara administratif, ada tidak nawaitu yang untuk melanggar? Kalau itu tidak ada, kita maafkan. Lalu integritas hasil. Apa itu integritas hasil? Siap kalah, siap menang, tambah satu, siap menerima hasil. Ya, jangan sampai bupati wali kota ini mengatakan kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan ke Mahkamah Konstitusi. Saya menantang pilkada Sulsel dan pilkada kabupaten kota supaya gubernur Sulsel itu ditentukan oleh DPD Sulsel, jangan ditentukan oleh 9 hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. Dan saudara, satu kali saya menghadiri sidang MK, perhatikan ini terakhir sebelum menerapkan Indonesia. Jadi ada sengketa pilkada. KPU ditanya berapa sebenarnya hasil pemilu oleh hakim MK. Waktu itu ketuanya Pak Hakim Mutar. Hakim Mutar ketua MK. Saya lupa angkanya. KPU menyebut 90 untuk si A, pemenangnya si A. Lalu Bawaslu ditanya, ya, berapa hasil pemohon Anda? Tidak sama dengan KPU. Hasilnya adalah 80. Tapi untuk si A juga. Untuk si A sebagai pemenang, KPU memberi 90. Bawaslu punya hasil pemohon 80. Lalu ditanya bupati yang menang, Anda berapa hasilnya? Terima kasih KPU, Bawaslu sudah memenangkan saya, tapi angkanya keliru. Saya menang dengan angka 100. Tiga yang berbeda. Ditanya bupati yang menggugat, yang kalah, berapa sih hasil Anda? Oh, saya dicurangi, tidak dibela oleh KPU Bawaslu. Saya harusnya 110. Oh ya, 40 sudah tadi dalam pilkada, bedakan. Diskors oleh hakim 3 kali 24 jam. Hadirkan kotak suara, dihitung satu-satu kotak suara, mulai dari pagi sampai maghrib. Hasilnya tidak ada yang sama dari 4 tadi. Lalu MK memutuskan siapa yang menang di kotak suara, itulah bupati. Disebut bupati kotak suara, bukan bupati Maros, bukan bupati. Jadi saudara, integritas ini penting untuk kita kawal bersama. Saya sangat simpati dengan sambutan ketua KPU Sulsel, bahwa penyelenggara pemilu itu bukan KPU Bawaslu saja, tapi kita semua dengan kontribusi masing-masing kita. Mahasiswa dengan ide-ide cerdasnya, dengan ide-ide kritisnya, bantu KPU. Ada penyelenggara juga menghadirkan sebuah pemilu yang berintegritas. Dosen, peneliti, dan seterusnya, apapun profesi kita. Saya berharap mahasiswa hadir di pilkada ini. Jangan teori saja. KPU Bawaslu membuka diri untuk menjadi bagian yang Anda bisa terlibat dalam proses-proses tahapan pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.